Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Teman-teman, saya mengucapkan terima kasih ya atas doa dari teman-teman semuanya. Alhamdulillah, salah satu impian saya itu terwujud, teman-teman. Saya punya impian ya sejak dulu, itu pengen sekali mondok ya, walaupun sudah tua sekarang umurnya. Mondok di Mas Hanul Hufad. Nah, Mas Hanul Hufad itu adalah salah satu pondok tahfidz yang pemimpinnya atau ketua yayasannya itu Ustazah Oki Setiana Dewi, Umma Oki ya. Salah satu perempuan yang sangat Masya Allah sekali ya, tidak bisa diungkapkan kata-kata. Bagi saya beliau itu sangat inspiratif, sangat memiliki pengaruh yang besar dalam dunia pendidikan, dalam dakwah Islam, dan saya ingin sekali belajar bersama beliau dari di rumah tahfidznya juga kayak gitu. Nah, Mas Hanul Hufad itu terdiri setidaknya itu kalau nggak salah kemarin ada 10 cabang, dan insya Allah nanti saya akan ditempatkan di Batam gitu. Nah, sebelumnya ya teman-teman, pokoknya terima kasih semua atas doa-doa dari teman-teman semua, dan semoga teman-teman yang memiliki impian apapun itu semoga segera Allah kabulkan, amin. Nah, di sini saya akan berbagi sedikit ya terkait pengalaman saya ketika seleksi masuk di Mas Hanul Hufad kayak gitu. Karena pengalaman saya dulu itu waktu saya mau seleksi itu saya nyari di YouTube, teman-teman. Barangkali ada gitu kan orang share tentang pengalaman dia, pertanyaan apa aja yang sering ditanyain ketika wawancara kayak gitu, apa aja yang ditesin, jadi kita bisa persiapan kayak gitu. Nah, saya cari-cari belum nemu, dan semoga dengan dengan saya buat video ini teman-teman memiliki sedikit gambaran terkait tes ketika masuk di Mas Hanul Hufad kayak gitu, dan semoga bisa membantu teman saya. Kayak gitu. Ada yang tanya juga, tolong kasih informasi ya sedikit tentang masuk ke Mas Hanul Hufad itu kayak gitu. Nah, langsung aja ya teman-teman. Nah, itu sebenarnya seleksinya itu ada 2 tahap. Yang pertama itu tahap pemberkasan, kemudian nanti kalau lolos di pemberkasan, nanti itu mereka dikelompokkan lanjut ke wawancara kayak gitu, disaring yang lolos berkas kemudian lanjut ke wawancara kayak gitu. Nah, waktu itu saya itu mau daftar yang secara keseluruhan loh teman-teman. Jadi waktu itu kan gelombang pertama itu ada pembukaan, ada yang di cabang Bintaro, Batam, kemudian banyaklah Medan, Padang gitu kan. Nah, akan tetapi qadarullah pokoknya belum, pas saya mau daftar itu udah tutup kayak gitu. Jadi saya nunggu dan alhamdulillah itu ada pendaftaran gelombang 2 di Batam. Nah, alhamdulillah di sini juga ada keluarga juga, jadi alhamdulillah. Pokoknya skenario Allah itu lebih baik dari apa yang kita rencanakan kayak gitu. Nah, itu kan tadi ada 2 tahap ya, berkas sama wawancara, dan alhamdulillah waktu saya daftar di Batam itu cuma ngechat aja ke adminnya, kalau nggak salah waktu itu daftar PSB, pokoknya Ulia Rahmatika gitu lah, cuma ngechat aja. Nanti dari sananya dimasukkan grup, kemudian nanti ada jadwal wawancara kayak gitu, jadi nggak pemberkasan, alhamdulillah. Nah, waktu itu langsung wawancara. Pertama itu wawancara, pokoknya jadi ada 2
wawancara ya. Yang pertama itu saya sama ustazahnya. Jadi apa sih ya, agak lupa soalnya itu udah agak lama juga ya, belum sih. Bentar ya teman-teman. Jadi waktu itu mau zoom, lewat zoom kan. Nah tapi kan pada malu ya kalau bareng-bareng ya, terus juga waktu itu jaringannya susah kayak gitu. Nah itu waktu itu saya dulu yang disuruh wawancara, terus itu saya bilang di grup, maaf ustazah kalau saya harus mempersiapkan laptop dulu segala macam kayak gitu kalau lewat zoom, boleh teman yang lain dulu kayak gitu. Terus akhirnya ya udah lewat WA aja, akhirnya ditelepon satu-satu lewat VC, terus ditanya. Nah pertama itu ditanya terkait umurnya berapa, kemudian alamatnya di mana, kemudian background pendidikannya itu di mana, apakah dari SMA ataupun dahulunya pondok pesantren kayak gitu. Kemudian ditanya juga orang tuanya itu masih lengkap atau enggak. Nah kemudian ditanya skill yang dimiliki apa gitu. Waktu itu saya nggak tahu ya saya itu memiliki kemampuan apa gitu, iseng aja waktu itu saya. Waktu itu saya jawab saya itu suka itu saja, suka murotal kayak gitu, suka ngaji sholawat kayak gitu dengan makom, misalkan Ciharka, kemudian Ros kayak gitu. Nah terus kemudian ustazahnya coba contohkan kayak gitu. Nah terus akhirnya saya contohkan waktu itu pakai ngaji, jadi pakai nada kayak gitu Ciharka gitu. Waktu itu saya ambil surat Ad-Duha kayak gitu, wadduha wallaili idza saja kayak gitu. Jadi saya nggak jago-jago amat sih sebenarnya, tapi ya gimana ya, saya yakin teman-teman semua memiliki skillnya masing-masing, dan ketika diwawancara pokoknya apa ya tunjukkan semaksimal mungkin gitu, sebisanya saja. Kalau nggak bisa ya udah, maksudnya apa ya, bicaralah sesuai fakta kayak gitu. Jadi ketika suruh nyontohkan itu ya setidaknya bisalah sedikit-sedikit kayak gitu. Nah kemudian ditanya itu, nah terus ditanya kenapa memilih Maskamah Kufat sebagai tempat kamu belajar Quran, bukan pondok lain kayak gitu. Nah terus saya waktu itu ya setidaknya jawabnya yang pertama itu, waktu itu saya jelasin pokoknya saya itu terinspirasi dari Ustazah Oki. Beliau itu apa ya, sangat berpengaruh, perempuan sangat berpengaruh dalam dunia Islam. Saya pengen belajar dari beliau. Kemudian dalam waktu singkat saja sudah memiliki banyak cabang kayak gitu ya, rumah Quran. Itu saya pengen belajar dari beliau. Terus di sini yang di Batam itu kan rumah orang tuanya beliau kayak gitu kan. Nah saya pengen belajar kayak gitu, barangkali suatu saat saya bisa mendirikan rumah Quran, amin, teman-teman juga gitu ya. Pokoknya begitulah ya, sekilas info jawaban saya itu. Nanti teman-teman bisa merangkai jawaban sendiri ya, persiapkan. Kemudian ditanya juga motivasi menghafal Quran apa gitu. Kalau saya itu salah satunya ya, salah banyaknya ya, itu pertama ingin lebih dekat dengan Allah kayak gitu. Sepertinya kalau apa ya, bukan karena pertolongan Allah mungkin saya tidak bisa sampai sedetik ini, tidak sampai apa ya, pokoknya belum tentu bisa sampai di titik ini kayak gitu. Nah melalui firman-Nya itu saya pengen lebih dekat dengan Allah, mengetahui Allah, kemudian belajar mencintai Allah kayak gitu lewat kalamnya itu. Kemudian saya pengen membahagiakan kedua orang tua saya kayak gitu. Jadi setidaknya ketika kita tidak bisa membahagiakan kedua orang tua kita, keluarga kita di dunia, setidaknya kita berusaha untuk membahagiakan mereka di akhirat kayak gitu. Ingin memakaikan mahkota dan juga jubah untuk kedua orang tua ya, karena mungkin kita memiliki harta ya, bisa memberikan uang, bisa memberikan mobil kayak gitu, tapi itu semua tidak akan dibawa sampai mati kayak gitu ya. Nah itu
saya pengen memberikan sesuatu yang abadi untuk kedua orang tua saya, kayak gitu. Waktu itu saya pokoknya jawabnya panjang lebar lah waktu itu, nggak sampai apa ya, pokoknya kalau cerita tentang orang tua saya, orang tua itu nggak bisa berkata-kata kayak gitu gitu. Kemudian setelah itu saya jawab, Al-Quran itu adalah sesuatu yang tertulis kayak gitu ya, lembaran-lembaran, dan bisa saja itu suatu saat akan musnah kayak gitu. Nah saya itu ingin menjadi salah satu keluarga Allah, amin. Nah itu dengan menjaga Al-Quran kayak gitu. Jadi di masa sahabat kan belum ada Al-Quran yang tertulis kan. Nah jadi waktu zaman Rasulullah SAW itu kan Al-Quran dijaganya oleh para hafidhah gitu ya, dijaga melalui ingatan mereka kayak gitu, sehingga kemurniannya itu masih terjaga, tidak akan pernah rusak sampai orang itu wafat kayak gitu. Saya itu pengen seperti itu kayak gitu, menjadi salah satu hamil Al-Quran, orang yang menjaga Al-Quran, yang menghafal Al-Quran kayak gitu, pengen hidup bersama Al-Quran gitu. Pokoknya intinya kayak gitu. Dan tentunya saya yakin teman-teman memiliki motivasi masing-masing ya kalau dalam hal menghafal kayak gitu. Itu sih. Kemudian ditanya juga tentang ini, pandangan kamu tentang pacaran kayak gitu. Terus saya waktu itu jawabnya apa ya, singkatnya itu saya jawab, ya kalau menurut saya itu nggak boleh Ustazah kayak gitu. Lebih baik kita itu fokus ke diri kita sendiri, mempersiapkan untuk ketika kita sudah berpasangan kayak gitu. Pokoknya buat apa membuang-buang waktu untuk seseorang yang belum pasti kayak gitu kan. Misalkan kita sudah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun sama dia, ternyata ujung-ujungnya bukan dia jodoh kita kayak gitu kan. Jadi lebih baik kita itu mempersiapkan diri. Toh kalau kita pacaran, bukan mungkin ada yang bilang bikin semangat kayak gitu kan, jadi ada yang perhatian gitu, tapi menurut saya mudaratnya lebih banyak kayak gitu. Jadi lebih baik fokus ke diri sendiri. Toh insya Allah kalau sudah waktunya akan bertemu juga dengan jodohnya kayak gitu, di waktu yang tepat, dengan orang yang tepat juga kayak gitu. Intinya kayak gitu lah ya teman-teman. Kayak gitu. Nah kemudian ditanya juga, di sana itu pulangnya itu 1 tahun sekali kayak gitu katanya. Pokoknya pulangnya itu pas lebaran aja. Ditanya siap atau tidak kayak gitu, misalkan pulangnya itu pas lebaran aja kayak gitu. Kemudian siap atau tidak patuh dengan seluruh aturannya kayak gitu. Kemudian apalagi ya, kayak gitu sih intinya. Kemudian apalagi ya, itu sama ustazahnya ya, ustazah. Terus ditanya, pokoknya setiap kali kita menjawab itu beliau selalu tanya ada lagi gitu. Jadi pokoknya teman-teman jawablah sejelas mungkin, sebanyak mungkin kayak gitu ya. Tapi nggak usah takut salah juga kayak gitu ya, karena itu kan pertanyaannya itu menurut kalian kayak gitu. Sepertinya itu aja yang wawancara pertama teman-teman. Kemudian lanjut pertanyaan yang kedua, wawancara yang kedua. Wawancara yang kedua ini itu lewat VC juga, jadi nanti kita ditelepon gitu ya teman-teman. Nah itu pertama itu kita ditanya namanya siapa, umurnya berapa gitu. Nah setelah itu kita disuruh membuka Al-Quran kayak gitu, suruh membaca surat acak lah pokoknya. Waktu itu saya suruh membaca surat Toha kayak gitu, surat Toha, tapi lupa ayatnya itu ayat berapa kayak gitu lah, intinya tengah-tengah kayak gitu. Saya gugup ya teman-teman, agak gugup waktu itu karena sedang main lagi main di Mas Kemambang waktu itu teman-teman, di kayak taman gitulah. Jadi waktu itu saya jadwalnya itu harusnya pagi gitu kan. Nah tapi belum dijawab kayak gitu, sampai
sampai hampir zuhur waktu itu kan. Jadi aduh ini saya gimana ya kayak gitu. Akhirnya saya ngechat kan waktu itu sama teman saya, udah ditelepon apa belum sama ustazahnya, katanya udah. Terus saya suruh menghubungin lagi kayak gitu kan. Suruh menghubungi lagi, terus saya hubungi ya seketika itu. Terus beliau ustazahnya itu nelpon, terus suruh buka Al-Quran. Untung saya tuh bawa Al-Quran waktu itu. Coba kalau nggak bawa ya Masya Allah. Alhamdulillah, makasih ya Allah. Gitu ya teman-teman, suruh baca, jadi beliau mendengarkan. Usahain teman-teman itu relax, tenang kayak gitu ya. Tenang, pokoknya nggak usah gugup kayak gitu. Saya juga kemarin tuh agak gugup ya, jadi bacanya itu agak belepotan kayak gitu. Terus habis itu ustazahnya meminta saya baca lagi itu surat Toha ayat 1 sampai berapa ayat gitulah, 5 atau 10 ayat kayak gitu. Nah setelah itu habis ini ditanya tahfidz gitu ya, tentang tahfidz ditanya, Ananda sudah pernah menghafal kayak gitu? Sudah ustazah kayak gitu. Terus hafalannya sudah berapa kayak gitu kan. Itu terus oh ya ini dulu waktu itu suruh buka acak kan. Waktu itu saya dapat surat Maryam. Habis itu dari ayat pertama beliau memerintahkan untuk menghafal semampunya, sebisanya kayak gitu. Nanti kalau sudah, nanti saya akan telepon lagi kayak gitu. Mungkin kalau nggak salah ya sekitar 10 menitan lah itu teman-teman, dikasih waktu untuk menghafal kayak gitu. Saya bukan tipe-tipe orang yang ingatannya tajam kayak gitu ya. Jadi ya sebisanya waktu itulah ya gitu. Jadi waktu itu saya tuh cuma dapet berapa ayat gitulah, 4 atau 5 ayat kayak gitu. Habis itu ditelepon sama ustazahnya, terus menyetorkan kayak gitu hafalannya. Nah setelah hafalan, habis itu kita ditanya jumlah hafalannya berapa gitu waktu itu. Nah terus disuruh sambung ayat, itu bisa di akhir ayat atau di tengah ayat kayak gitu. Itu saya ditanya sampai 2 atau 3 kali kayak gitu. Saya waktu itu latihannya cuma juz 30 teman-teman, malah juz 30 itu tidak ditanyakan kayak gitu. Dan waktu itu ditanya juz-juz itu lah pokoknya ya, dan saya belum bisa jawab. Ustazahnya coba ya juz ini ya kayak gitu. Nah itu adalah saya belum baca yang itu. Habis itu belum bisa, terus beliau bilang Ulia istiqomah ya, semakin rajin murojaahnya kayak gitu. Iya ustazah. Nah akhirnya tesnya selesai kayak gitu. Nah beliau terus tanya-tanya sekarang aktivitasnya apa, kesibukannya apa kayak gitu. Kemudian beliau tanya juga teman-teman, humble banget pokoknya waktu itu ustazahnya, misalkan jodohnya datang duluan gimana sebelum ke Mas Hanul Hufa, terus jodohnya datang gitu. Saya jawab ya di stop dulu saja kayak gitu.